Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan materi biologi bagi adik-adik yang sedang duduk di kelas 11 SMA. Nah, pada video yang pertama itu kakak membahas tentang sel. Nah, itu yang pertama, di video pertama kita sudah bahas tentang pengertian sel, kemudian sejarah penemuan sel, komponen kimiawi sel, serta struktur dan fungsi dari organel-organel yang ada pada sel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang sel. Nah, itu ada 4 materi yang akan kita bahas pada video yang kedua ini. Nah, yang pertama itu kakak akan bahas tentang macam-macam sel. Yang kedua, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Yang ketiga, bicara tentang transport membran yang terjadi di dalam sel. Dan yang terakhir itu adalah pembelahan sel secara umum. Nah, inilah video pembahasan atau video pembelajaran yang akan kakak sampaikan hari ini. Nah, jangan di skip videonya ya, tonton sampai habis agar adik-adik tidak ketinggalan setiap informasi yang kakak sampaikan. Itu kita bahas tentang macam-macam sel. Nah, untuk macam-macam sel di sini secara umum itu dia kita bagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan sel prokariotik, ada yang disebut dengan sel eukariotik. Nah, jadi yang pertama itu ada sel prokariotik, yang kedua itu ada sel eukariotik. Nah, apa yang mengelompokkan atau dasar apa yang mengelompokkan kenapa mereka terbagi menjadi 2? Nah, jadi di sini dasar penyusunan atau pengelompokan prokariotik dan eukariotik ini berdasarkan inti selnya itu ditutupi oleh membran atau tidak. Nah, di sini supaya adik-adik lebih mudah untuk memahaminya, di sini kakak sudah bikinkan tabel perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Oke, di sini kita lihat untuk poin yang pertama. Yang pertama, pembedaannya itu adalah tentang inti sel. Nah, tadi kan pengelompokan mereka berdua itu berdasarkan ada atau tidaknya pembungkus membran di dalam inti. Nah, untuk prokariotik di sini inti selnya itu dia tidak ditutupi oleh membran. Nah, jadi di sini dia tidak ditutupi oleh membran. Nah, itu kalau dia prokariotik. Sedangkan eukariotik bagian inti selnya itu ditutupi oleh membran. Inilah dasar pengelompokan mereka sehingga terpecah menjadi 2 macam, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian untuk pembeda berikutnya ini ada organel RE atau kalau kita sebutkan dalam panjangnya itu adalah retikulum endoplasma. Nah, adik-adik ingat lagi bahwa RE itu dia ada 2. Ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk sintesis protein, dan ada juga retikulum endoplasma halus atau REH itu berperan untuk sintesis lipid atau lemak dan polisakarida. Nah, di sini untuk sel prokariotik, nah di sini kan dia tidak ditutupi oleh membran, sehingga dia tidak dilengkapi oleh organel-organel secara sempurna. Kemarin kan kita sudah membahas juga pada bagian sitoplasma bahwa pada bagian sitoplasma itu terdapat banyak organel pendukung. Nah, karena prokariotik dia tidak ditutupi oleh membran, jadi dia hanya di sini memiliki beberapa organel pendukung saja. Jadi untuk RE pada prokariotik itu tidak ada. Sedangkan pada sel eukariotik itu dia memiliki REK dan REH. Kemudian pembeda berikutnya itu ada badan Golgi. Mungkin ada yang sebut badan Golgi, aparatus Golgi atau kompleks Golgi, itu sama saja. Nah, itu dia berfungsi untuk sekresi zat. Nah, pada sel prokariotik dia tidak memiliki badan Golgi, sedangkan pada eukariotik dia memiliki badan Golgi. Kemudian organel berikutnya itu ada mitokondria. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video yang pertama, mitokondria itu dia berperan untuk proses respirasi pada sel atau proses pernafasan sel, atau boleh juga kita sebut dengan fungsi mitokondria itu untuk membentuk ATP atau energi. Pada prokariotik itu dia tidak memiliki mitokondria, sedangkan pada eukariotik dia memiliki organel mitokondria. Nah, pembeda berikutnya itu ada organel lisosom. Nah, lisosom itu merupakan organel yang berfungsi
pembuahan sel atau pencernaan intrasel. Namun dia tidak dimiliki oleh sel prokaryotik. Namun pada sel eukaryotik itu terdapat lisosom. Berikutnya itu ada sentriol. Sentriol itu berperan untuk pembelahan sel. Sentriol tidak dimiliki oleh sel prokaryotik, namun dimiliki oleh sel eukaryotik. Dan yang terakhir itu ada ribosom. Nah, ribosom itu dia berfungsi untuk proses sintesis protein. Nah, pada sel prokaryotik itu terdapat ribosom, cuma letaknya di sini di bagian sitoplasma saja. Jadi kalau ditanya ada atau tidaknya ribosom pada prokaryotik, di sini ya ada. Nah, untuk letaknya itu di bagian sitoplasma saja. Nah, hanya menyebar di bagian sitoplasma saja. Nah, gimana dengan sel eukaryotik? Nah, ini juga pasti memiliki ribosom. Namun letak dari ribosom pada sel eukaryotik itu ada yang terletak di sitoplasma, ada juga yang terletak pada bagian RE. RE di sini lebih tepatnya adalah RE kasar. Nah, kenapa RE itu disebut dengan kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Nah, inilah perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, berikutnya kita masuk pada materi berikutnya, itu tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini supaya adik-adik lebih mudah memahami, kembali lagi kakak sajikan dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen yang akan kita lihat untuk pembedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Di antaranya kita bicara tentang ukuran selnya seperti apa, bentuk selnya seperti apa, apakah dia punya dinding sel atau membran sel, kemudian punya plastida atau tidak. Nah, kemarin plastida kakak pecah menjadi 3. Ada yang disebut dengan kloroplas, leukoplas, sama kromoplas. Biar adik-adik nggak ragu, di sini kakak munculkan itu kloroplas saja. Kemudian ada vakuola, badan Golgi, lisosom, dan sentriol. Oke, kita lihat untuk perbedaan yang pertama itu bicara tentang ukuran. Nah, untuk ukuran dari sel tumbuhan, di sini ukurannya besar. Nah, jadi di sini dia punya ukuran yang besar. Sedangkan untuk sel hewan ini ukurannya kecil. Nah, itu pembedaan yang pertama. Yang kedua, dilihat dari segi bentuk. Nah, kalau sel tumbuhan tadi ukurannya besar dan di sini dia memiliki bentuk yang tetap. Nah, mungkin ini bisa adik-adik lihat. Saat adik-adik mematahkan setangkai bunga, bagian tangkai tersebut setelah dipatahkan itu kan tidak akan kembali lagi tegak seperti biasa karena dia memiliki bentuk yang tetap atau sifatnya kaku. Kenapa dia bersifat tetap atau kaku? Karena dia di sini dilapisi oleh suatu zat kimia yang disebut dengan selulosa. Jadi akibat adanya selulosa itulah yang menyebabkan bagian selnya itu bersifat tetap atau kaku. Nah, berbeda dengan sel hewan itu bentuknya tidak tetap atau boleh juga kita bilang elastis. Nah, itu juga boleh. Kenapa? Karena di dalamnya itu dilapisi oleh suatu zat yang disebut dengan lipoprotein. Lipoprotein itu apa? Gabungan dari lipid dan protein. Nah, itulah bentuk dari sel hewan. Sel hewan ini contohnya apakah? Apakah hanya pada hewan saja? Tidak. Nah, manusia itu masuk pada kingdom animalia. Berarti bentuk sel kita juga tidak tetap karena dilapisi oleh lapisan lipoprotein. Jadi di sini kita masuk pada kelompok sel yang dimiliki oleh sel hewan. Kemudian pembeda berikutnya itu kita dilihat dari bagian dinding sel. Sebenarnya kalau dilihat dinding sel dan membran sel itu letaknya kan sama-sama di luar. Kalau letaknya di luar pasti fungsinya sebagai pelindung. Cuma bedanya di sini adalah kalau dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, sel hewan tidak. Kenapa? Karena dinding sel itu dia bersifat kaku. Yang kaku tadi hanya milik sel tumbuhan saja. Nah, kalau membran sel gimana? Membran sel itu dimiliki oleh sel tumbuhan dan dimiliki juga oleh sel hewan. Nah, jadi di sini kalau pada sel hewan tadi kan sifatnya tidak tetap karena dia hanya dilapisi oleh lipoprotein yang hanya dimiliki oleh bagian membran sel saja. Sedangkan pada sel tumbuhan tadi sifatnya tetap atau tidak tetap atau kaku
paling luar itu disebut dengan dinding sel, kemudian selapis di dalamnya itu disebut dengan membran sel. Nah, jadi baik itu dinding sel atau membran sel pada tumbuhan, dia sama-sama berfungsi sebagai pelindung organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, berikutnya, komponen berikutnya itu ada plastida. Plastida dengan kloroplas itu dia sejalan karena dia berperan dalam proses fotosintesis. Yang namanya fotosintesis pasti hanya terjadi pada sel tumbuhan saja. Berarti plastida dan kloroplas itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Pada sel hewan itu tidak ada. Nah, berikutnya itu ada vakuola. Nah, vakuola itu dia merupakan organel yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang dihasilkan pada saat proses fotosintesis. Nah, masih terkait dengan fotosintesis, berarti vakuola itu dimiliki oleh sel tumbuhan. Pada sel hewan itu tidak ada. Nah, kemudian ada badan Golgi. Nah, seperti pada video sebelumnya, itu kakak sudah jelaskan penyebutan badan Golgi itu beragam. Ada yang disebut dengan badan Golgi, kompleks Golgi, ataupun aparatus Golgi. Tapi dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sekresi zat. Namun di sini untuk sel tumbuhan itu dia memiliki istilah lain untuk badan Golgi. Itu lebih tepatnya diistilahkan dengan kata diktiosom. Ini hanya perbedaan penyebutan nama saja, tapi kalau dari segi fungsi dia sama. Kalau pada sel hewan itu penyebutannya tetap badan Golgi. Boleh badan Golgi, kompleks Golgi, atau aparatus Golgi. Nah, berikutnya, komponen berikutnya itu adalah lisosom. Nah, lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Nah, sel tumbuhan tidak. Lisosom itu dia berfungsi untuk pencernaan intrasel. Yang mencerna itu adalah sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tugasnya dia adalah untuk menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Dan yang terakhir itu adalah komponen sentriol. Sentriol itu berperan untuk pembelahan sel dan itu hanya dimiliki pada sel hewan saja. Kalau pada sel tumbuhan, pembelahan selnya itu dibantu oleh jaringan meristem. Nah, inilah perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke, berikutnya itu kita masuk tentang transport membran. Nah, transport membran pada sel itu secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan transport pasif. Kalau ada transport pasif, pasti ada transport aktif. Nah, jadi di sini mekanisme transport dalam membran sel itu terbagi menjadi dua. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Nah, kita lihat dulu untuk poin yang pertama. Nah, untuk poin yang pertama, itu kakak akan bahaskan dulu tentang mekanisme transport pasif. Nah, transport pasif ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau sesuai dengan namanya pasif. Nah, pasif berarti di sini artinya dia itu tidak melakukan terlalu banyak pergerakan karena dalam proses transportasi itu dia tidak membutuhkan energi. Nah, jadi di sini ada dua kata kunci yang dapat kita garis bawahi untuk transport pasif. Yang pertama, dalam mekanismenya transport pasif ini dia tidak memerlukan energi. Nah, dia tidak memerlukan energi. Atau energi ini biasanya kita ganti juga dengan istilah ATP atau adenosin trifosfat. Nah, jadi dalam prosesnya dia tidak memerlukan energi atau ATP. Kenapa? Karena pergerakannya itu bergerak dari konsentrasi zat yang tinggi ke yang rendah. Nah, jadi di sini dia itu pergerakannya bergerak dari konsentrasi, biasanya kita lambangkan seperti ini ya, konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Nah, konsentrasi di sini maksudnya apa? Adalah konsentrasi dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, jadi di sini zat yang kita bahas itu ada dua macam, ada zat pelarut dan zat terlarut. Nah, itulah yang disebut dengan transport pasif. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk pada transport pasif? Nah, jadi transport pasif itu dapat kita bagi menjadi tiga. Nah, jadi di sini dia terbagi menjadi tiga. Biasanya materi tentang
transfer pasif ini selalu keluar pada soal-soal UN. Nah, jadi pembagian yang pertama itu ada yang kita sebut dengan istilah difusi. Jadi yang pertama itu ada istilah difusi. Nah, difusi itu dia memiliki arti yang berbeda-beda ya. Kalau menurut bahasa buku, difusi itu diartikan sebagai suatu gerakan atau perpindahan zat secara acak dari daerah atau bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Tapi itu agak susah dipahami. Nah, jadi di sini kakak simpelkan lagi, yang disebut dengan difusi ini adalah suatu perubahan di mana suatu zat itu bergerak dari konsentrasi zat terlarut yang tinggi, dan jadi di sini yang tinggi itu adalah zat terlarutnya. Jadi pergerakannya dari zat terlarut yang tinggi ke pelarut yang rendah. Nah, pelarut dalam kimia itu adalah air ya, Dedek. Nah, jadi di sini supaya lebih mudah memahaminya, difusi itu adalah zat terlarutnya yang tinggi, zat pelarutnya yang rendah. Biasanya contoh penerapan untuk difusi di sini adalah kalau pada soal-soal ujian ataupun soal-soal UN itu biasanya yang terkait tentang difusi itu contohnya ada dua. Yang pertama itu tentang perendaman kentang di dalam air garam. Nah, jadi yang pertama itu perendaman kentang di dalam air garam. Nah, apa perubahan yang akan terjadi? Nah, di sini kita lihat zat terlarutnya di sini adalah garam ya, karena dia sudah dimasukkan ke dalam air, maka dia membentuk air garam. Nah, karena kentang itu kita simpan di dalam air garam atau kita rendam di dalam air garam, itu menyebabkan perubahan pada tekstur atau struktur dari kentang, di mana awalnya kentang ini terasa keras. Nah, setelah dia direndam dalam air garam selama beberapa menit, nah itu terjadi perubahan struktur sehingga dia berubah menjadi sedikit lembek. Nah, itulah contoh dari proses difusi. Sebenarnya masih ada contoh lainnya. Itu misalnya adalah pemberian gula pada cairan teh tawar, itu juga masuk ya. Contohnya itu sangat banyak pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan proses difusi. Kemudian yang kedua untuk transfer pasif itu ada yang kita kenal dengan istilah atau peristiwa osmosis. Nah, osmosis itu adalah kebalikan dari difusi. Kalau pada difusi zat terlarutnya yang tinggi, pelarut rendah, ini kebalikannya, zat pelarutnya yang tinggi. Nah, jadi di sini adalah perpindahan suatu zat di mana zat pelarutnya di sini tinggi, menuju zat terlarut rendah. Zat terlarutnya rendah. Nah, jadi di sini kakak simpelkan untuk arti dari atau maksud dari peristiwa osmosis. Nah, untuk contohnya ini juga sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah misalnya bagi orang-orang yang mengalami gagal ginjal, itu kan melakukan cuci darah. Nah, jadi di sini cuci darah itu dia menggunakan prinsip osmosis. Kemudian selain cuci darah, contoh peristiwa osmosis lainnya adalah ikan laut yang menyesuaikan diri dengan kadar garam yang tinggi. Nah, jadi di sini ikan laut untuk bertahan hidup itu kan dia menyesuaikan diri ya. Ikan laut di sini dia menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang memiliki garam yang tinggi, dengan lingkungan yang berkadar garam yang tinggi. Nah, jadi itulah beberapa contoh pada kehidupan sehari-hari kita yang menunjukkan peristiwa dari osmosis. Kemudian yang ketiga itu ada namanya proses difasilitasi, atau mungkin juga ada yang difasilitasi. Ada juga yang bikin difusi terfasilitasi, itu juga sama. Nah, ini merupakan proses difusi yang dibantu oleh protein. Nah, tadi kalau bicara difusi saja, artinya kan perpindahan zat dari zat yang terlarut berkonsentrasi tinggi ke pelarut yang rendah. Sekarang dia difasilitasi oleh siapa? Nah, jadi di sini dibantu oleh protein. Nah, dibantu oleh protein
pada membran semi permeabel. Namun pada soal-soal, baik itu pada soal UN ataupun soal ulangan, biasanya yang sangat ditekankan itu adalah proses difusi dan osmosis. Jadi di sini kakak sengaja menggunakan istilah pelarut dan pelarut yang tinggi rendah ini agar adik-adik lebih mudah memahami maksud dari proses difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita sudah bahas transport pasif, sekarang kita bahas yang transport aktif. Nah, kalau dia transport aktif, ini adalah kebalikan dari transport pasif. Jadi yang kedua itu ada namanya transport aktif. Kalau pada transport pasif, dia tidak memerlukan energi atau ATP untuk melakukan suatu proses. Nah, kalau dia pada transport aktif kebalikannya. Jadi di sini untuk melakukan sebuah proses, dia memerlukan energi. Jadi dia di sini dia memerlukan energi atau ATP. Kenapa? Karena dia bergerak melawan gradien konsentrasi. Dia bergerak melawan gradien konsentrasi. Kalau pada transport pasif tadi kan dia bergerak dari konsentrasi zat yang tinggi ke konsentrasi zat yang rendah, makanya dia tidak membutuhkan energi. Nah, sedangkan pada transport aktif di sini dia melawan gradien. Misalkan saja ya, permisalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adik-adik ingin mendaki sebuah tangga, beberapa anak tangga. Nah, itu adik-adik kan pasti membutuhkan energi untuk bisa sampai kepada tangga paling atas. Nah, itulah yang dimaksud dengan transport aktif. Jadi untuk melakukan suatu prosesnya, dia butuh energi karena dia bekerja atau bergerak melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk pembagiannya, transport aktif ini juga terbagi menjadi beberapa. Nah, jadi di sini yang pertama yang termasuk pada contoh-contoh atau aplikasi dari transport aktif, yang pertama itu adalah peristiwa endositosis. Endositosis. Kalau ada endo pasti nanti ada exo. Endo artinya adalah masuk. Berarti kalau endositosis artinya adalah pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel. Nah, jadi di sini adalah pemasukan partikel ataupun cairan ke dalam sel. Nah, lihat aja di sini kata kuncinya itu adalah endo. Endo artinya adalah dalam. Nah, ini maksudnya ya. Ini biar adik-adik lebih gampang memahaminya. Nah, untuk peristiwa endositosis ini dia juga terbagi menjadi dua. Jadi endositosis itu dia terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan peristiwa fagositosis atau boleh ditulis dengan fagosit, dan ada pinositosis atau boleh juga kita sebut dengan pinosit. Nah, apa maksudnya? Di sini kan kembali lagi ke konsep endositosis. Katanya proses pemasukan partikel atau cairan. Nah, yang masuk ke dalam tubuh itu, baik tubuh kita pada tingkat yang paling kecil pada sel, partikel yang masuk itu pasti ada yang padat, ada yang cair. Nah, jadi di sini kalau partikel yang masuk itu dia padat, itulah yang disebut dengan fagositosis. Jadi fagositosis ini maksudnya adalah pemasukan zat-zat yang padat ke dalam sel. Nah, kebalikannya pinosit berarti di sini adalah pemasukan zat-zat yang cair ke dalam sel. Jadi di sini perbedaannya itu adalah di zatnya saja. Kalau fagosit zat yang masuk itu adalah zat padat, kalau pinosit yang masuk adalah zat cair. Nah, itulah contoh pertama untuk transport aktif. Kemudian contoh yang kedua adalah exositosis. Exositosis. Nah, ini kebalikan dari endositosis ya. Berarti kata kuncinya di sini exo. Exo artinya adalah keluar. Berarti exositosis artinya adalah proses pengeluaran. Jadi proses pengeluaran zat, boleh partikel, boleh cairan
cairan keluar dari sel, Nah, jadi yang dapat kita jadikan sebagai kata kunci di sini adalah exo, X artinya luar, berarti di sini dia keluar dari sel. Nah, inilah beberapa contoh transport membran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini masih ada yang lainnya, itu ada pompa ion juga. Nah, namun pada soal-soal biasanya itu tidak terlalu dominan dikeluarkan. Jika kita bicara tentang soal UN, kalau pada soal UN itu yang paling sering muncul itu adalah peristiwa difusi, osmosis, endositosis, dan exositosis. Nah, inilah pembahasan kita untuk bagian transport membran. Oke, sekarang kita masuk materi terakhir untuk bab 1 di kelas 11, itu tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini bukanlah materi yang baru bagi adik-adik semua, karena dahulu sudah pernah dipelajari pada kelas 9 SMP. Nah, kalau di tingkat SMP, pembelahan sel yang adik-adik kenal itu hanya ada dua, mitosis dan meiosis. Namun, kalau di tingkat SMA itu kita tambah satu lagi. Yang pertama, itu ada namanya amitosis. Jadi, ini adalah tambahannya amitosis. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan pembelahan mitosis. Dan yang ketiga itu ada pembelahan meiosis. Nah, di sini kita lihatkan dulu perbedaan mendasar di antara mereka bertiga. Nah, terkhusus untuk amitosis, di sini ada huruf A. Biasanya kalau ada huruf A itu berarti tidak. Tidak apa? Kalau dibilang tidak membelah tidak mungkin ya, karena dia merupakan tahap pembelahan sel juga. Amitosis di sini maksudnya adalah proses pembelahan sel yang prosesnya itu tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Jadi tanpa tahap-tahapan pembelahan, atau biasanya kita sebut juga dengan pembelahan secara langsung. Nah, jadi di sini biasanya ini terjadi pada mikroorganisme tingkat rendah. Misalnya itu ada amuba. Jadi di sini contohnya itu adalah amuba. Jadi di sini yang perlu ada ditekankan di sini adalah huruf A di atas ini bukan tidak membelah ya, tapi dia tidak atau tanpa tahap-tahap. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk mitosis sama meiosis ini ada persamaan karena mereka sama-sama memiliki tahap-tahap pembelahan. Nah, kita lihat dulu perbedaan mendasarnya. Yang pertama, kalau dia pembelahan mitosis ini dia terjadi pada sel tubuh. Jadi di sini terjadi pada sel tubuh, atau boleh juga kita istilahkan dengan sel somatis. Boleh somatis, boleh somatik. Kalau dia meiosis itu dia terjadi pada sel kelamin, atau boleh juga kita sebut dengan sel gamet. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mitosis, proses pembelahannya hanya terjadi satu kali. Nah, jadi di sini pembelahannya hanya berlangsung satu kali saja. Kalau meiosis itu sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga untuk mitosis ini jumlah kromosom sel anak. Nah, jadi di sini kromosom anak itu jumlahnya akan sama dengan kromosom induk. Biasanya kita lambangkan dengan 2M dibaca dengan diploid. Nah, berbeda dengan meiosis. Kalau pada meiosis, kromosom anak itu dia setengah dari kromosom induk. Jadi di sini kromosom anak itu dia setengah dari kromosom induk. Biasanya kita lambangkan dengan N dibaca dengan haploid. Kemudian yang terakhir, untuk pembelahan mitosis biasanya dia menghasilkan 4 sel anakan, sedangkan kalau dia meiosis dia biasanya menghasilkan di sini dia 2 sel anakan, kromosomnya diploid. Kalau meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan yang berkromosom haploid. Nah, jadi inilah perbedaan antara 3 macam pembelahan sel yang akan kita pelajari. Nah, karena pada tahap amitosis dia tidak melalui proses tahapan-tahapan, nah jadi itu kita abaikan saja. Kita cukup tahu
konsep dari mitosis itu apa. Nah, untuk mitosis dan meiosis, perbedaan mendasarnya sudah kakak jelaskan pada tabel. Sekarang kita lihat persamaannya lagi. Persamaan untuk mitosis dan meiosis, dia sama-sama melewati tahapan. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk tahapan mitosis. Nah, jadi tahap-tahap pembelahan mitosis itu dia ada 5. Yang pertama itu kita mulai dulu dengan tahap interfase. Jadi yang pertama itu nama tahapnya adalah interfase. Apa itu tahap interfase? Nah, tahap interfase merupakan tahap yaitu tahap persiapan. Jadi sebelum melakukan pembelahan sel, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Misalnya proses pembentukan kromosomnya, benang-benang kromatinnya, bentuk aktivitas dari sentriol itu perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi pada tahap interfase itu terjadi tahap persiapan, di mana pada tahap ini ada 3 peristiwa. Yang pertama itu ada yang disebut dengan peristiwa G1 atau dibaca dengan gap 1. Ini terjadi pertumbuhan primer. Kemudian yang kedua ada tahap S atau sintesis. Di sini terjadi proses sintesis protein meliputi proses transkripsi dan translasi. Kemudian yang ketiga itu ada tahap G2 atau gap 2. Nah, ini merupakan pertumbuhan sekunder. Nah, ini untuk lebih lanjutnya akan adik-adik pelajari nanti pada kelas 12. Jadi untuk kelas 11 ini hanya pengenalan awal saja. Nah, itulah tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Nah, untuk tahap berikutnya setelah interfase itu kita masuk pada tahap profase. Kemudian ada diikuti dengan tahap metafase. Kemudian ada anafase, dan terakhir itu ada telofase. Nah, jadi di sini kakak menjelaskannya dari gambar saja. Nah, untuk yang tahap yang pertama, tahap yang kedua itu ada tahap profase. Nah, di sini kita bikinkan dulu untuk gambarnya. Nah, jadi di sini pada tahap profase ini masih ada membran inti. Jadi di tengah ini adalah membran inti. Nah, jadi ciri khas yang pertama ini masih ada membran inti, masih ada membran. Kemudian nanti membran ini dia akan lisis. Lisis itu artinya adalah pecah. Jika membran di tengah ini pecah, maka mengakibatkan kromosom yang ada di dalam ini dia akan berserakan atau terputus-putus menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, jadi kata kunci untuk tahap profase di sini adalah membran itu dia akan lisis. Kemudian pada tahap profase di sini benang-benang gelendong atau di beberapa buku sumber ada itu menemukan istilahnya benang kromatin, itu sama saja. Benang spindle itu juga sama. Nah, pada tahap profase benang kromatin itu baru mulai terbentuk. Kemudian di sini baru ada 1 sentriol. Nanti sentriol ini akan membelah menjadi 2. Nah, kemudian baru dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya, yaitu disebut dengan tahap metafase, di mana metafase merupakan lanjutan dari tahapan profase, yaitu sentriol itu dia membelah menjadi 2 disebut dengan sentromer. Kemudian dia akan bergerak pada bagian mengambil posisi pada bagian ujung-ujung dari benang kromatin dan membawa benang-benang kromatin itu ke arah tengah. Kenapa ke arah tengah? Karena bagian membran ini tadi kan sudah pecah, lisis, mengakibatkan posisi di sini kosong, sehingga nanti dia bergerak ke tengah. Kemudian benang-benang kromosom yang terputus-putus tadi pada tahap metafase itu dia berjajar di tengah. Jadi yang namanya kromosom itu pasti sepasang ya. Nah, jadi di sini pada tahap metafase kromosom itu dia berjajar di tengah, dan itu sekaligus merupakan ciri khusus dari tahap metafase, di mana di sini kromosom homolog itu dia berjajar di tengah. Dia berjajar di tengah, atau biasanya kita istilahkan kalau di tengah ini disebut juga dengan bidang ekuator. Nah, jadi itu ciri khas dari tahapan atau proses metafase. Kemudian kita lanjutkan pada tahap berikutnya, itu ada anafase. Nah, pada anafase, nah ini kita kembali ada hubungannya dengan tahap sebelumnya, yaitu metafase. Pada metafase, kromosom di sini kan sepasang. Yang namanya kromosom itu akan membawa 1 sifat. Misalkan ini kromosom yang pertama. Kromosom yang pertama ini kakak misalkan dia
menentukan bentuk rambut. Rambut di sini ada yang lurus, ada yang keriting. Berarti ini adalah dua sifat yang berlawanan. Maka sifat-sifat itu nanti akan terpecah sehingga ada kelompok sifat dominan, ada kelompok sifat resesif. Nah, itu nanti akan menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi nanti yang dominan dia akan mengambil kutub yang berbeda dengan sifat-sifat yang resesif. Jadi di sini dia akan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, inilah ciri dari tahap anafase di mana kromosom homolog. Jadi di sini kromosom homolog dia itu memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah dia menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti akan kembali adik-adik dapatkan di kelas 12. Kemudian untuk tahap yang terakhir itu adalah tahap telofase. Telofase itu merupakan lanjutan dari anafase, di mana pada tahap anafase bidang ekuator kita ini sudah mulai kosong sehingga akan menyebabkan proses pembelahan sel. Nah, jadi nanti akibat dari proses pembelahan sel tersebut nanti bentuk telofase akan berubah menjadi seperti gambar yang kakak bikin ini. Nah, ini secara gambaran kasarnya saja ya, Dedek. Nah, jadi di sini inilah disebut dengan tahap telofase, di mana pada tahap ini terbentuk bidang pembelahan atau biasanya kita sebut juga dengan sitokinesis. Jadi di sini terbentuk sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang di tengah ini. Nah, karena dia tahap mitosis, tadi mitosis kan dia menghasilkan dua sel anakan. Mana yang dua sel anakan? Nah, ini adalah sel anakan yang pertama, ini sel anakan yang kedua. Nah, jadi intinya pada tahap mitosis itu ada 5 fase yang dilewati. Yang pertama itu ada interfase. Kata kuncinya adalah tahap persiapan. Kemudian ada profase, kata kuncinya adalah membran lisis. Kemudian dilanjutkan dengan metafase, di mana kata kuncinya di sini adalah kromosom itu berjejer di bidang ekuator. Kemudian ada anafase, kata kuncinya adalah kromosom itu dia menuju ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir telofase itu dia terbentuk sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, yang terakhir kita masuk pada pembelahan meiosis. Nah, untuk tahap meiosis itu tidak jauh berbeda dengan tahap yang ada pada pembelahan mitosis. Cuma perbedaannya itu adalah pada meiosis kan terjadi tadi pembelahannya sebanyak 2 kali. Kalau urutan tahapan itu sama saja. Tahap yang pertama yang dilewati itu ada disebut dengan tahap interfase. Di sini kakak tidak jelaskan lagi interfase karena sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi interfase itu merupakan tahap persiapan. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan tahap pembelahan meiosis 1. Nah, apa itu meiosis 1? Nah, meiosis 1 ini kita bagi menjadi 4. Meiosis 1 itu kita bagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan profase 1. Profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, kemudian ada telofase 1. Nah, jadi di sini kalau bicara bagaimana bentuk proses yang terjadi pada tahap meiosis 1 itu hampir sama dengan proses yang sudah dilewati pada pembelahan mitosis, di mana kalau profase itu ditandai dengan membrannya lisis. Kalau metafase itu kromosom berjejer di bidang ekuator, anafase kromosom itu bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan telofase itu dia terbentuk bidang pembelahan atau sitokinesis. Cuma di sini ada sedikit perbedaan. Di sini perbedaannya itu adalah di bagian profase 1. Kalau pada tahap mitosis, tahap profasenya itu terjadi membran itu lisis, kemudian kromosom itu berserakan menjadi segmen yang lebih kecil dan benang kromatin itu dia baru mulai terbentuk. Nah, kalau pada tahap profase 1, nah ini terjadi ada 5 kejadian. Nah, di sini kakak punya cara cepat dari lispikasional. Nah, itu biasanya kakak singkat dengan tahap lesipaditi. Nah, ini singkatan supaya adik lebih gampang mengingatnya. Le itu disebut dengan tahap leptoten. Z itu adalah tahap zigoten.
Pa itu adalah tahap pacitan, di ini adalah tahap diploten, sedangkan dia terakhir itu adalah diakinesis. Nah, inilah perbedaan antara tahap yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Nah, di sini jika kita lihat, itu kan ada 5 kejadian. Ada yang disebut dengan tahap yang pertama itu ada leptoten. Nah, pada tahap leptoten itu biasanya proses leptoten ini merupakan lanjutan dari interfase di mana dia mempersiapkan kembali G2 yang sudah ada pada tahap interfase. Kemudian zigoten itu ditandai dengan di mana sel-sel atau kromosom yang homolog, yang sama, yang sejenis itu dia akan berkumpul. Kemudian pacitan. Nah, di sini yang perlu kakak tekankan yang sering keluar pada soal ujian itu adalah tahap pacitan dan diploten. Kalau pada tahap pacitan, di sini terjadi peristiwa pindah silang. Nah, jadi di sini terjadi peristiwa pindah silang atau biasanya kita sebut juga dengan istilah crossing over. Crossing over. Nah, di sini misalnya kakak bikinkan untuk contoh ini permisalan ya. Misal di sini ada A besar, di sini ada A kecil. Nah, yang namanya kromosom itu kan dia punya sifat yang berbeda ya. Jadi kalau dia huruf besar di dominan, ini resesif. Kemudian di sini ada B besar, B kecil. A besar dengan A kecil itu namanya sealel. Kalau B besar dengan B kecil itu namanya juga sealel. Harusnya A besar itu temannya A kecil. Sekarang enggak. A besar itu ke B kecil. A kecil itu ke B besar. Nah, ini kan terjadi peristiwa pindah silang. Itulah yang disebut dengan tahap pacitan. Kemudian ada diploten. Diploten ini adalah peristiwa terbentuknya titik pertemuan akibat adanya pindah silang. Nah, ini terbentuk titik pusat akibat adanya pindah silang. Kita sebut dengan peristiwa diploten ditandai dengan adanya kiasma. Nah, jadi di sini kalau pada diploten kata kuncinya di sini terbentuk itu kiasma atau kiasmata. Artinya adalah dia merupakan titik pertemuan akibat adanya peristiwa pindah silang. Nah, untuk peristiwa pacitan dan diploten ini sangat sering sekali muncul pada baik itu soal ulangan, soal-soal UN ataupun soal-soal SBMPTN dan soal-soal ujian mandiri. Jadi di sini yang perlu adik-adik tekankan itu adalah tentang pacitan sama diploten. Sedangkan diakinesis itu merupakan tahap profase yang sebenarnya. Nah, itu dia ya. Kemudian kita lanjutkan untuk metafase 1, anafase 1, telofase 1 itu sama saja dengan tahap yang ada pada proses mitosis. Dan yang terakhir itu ada namanya meiosis 2. Nah, kalau meiosis 2 itu juga tahapnya ada 4. Ada yang disebut dengan profase 2, profase 2 atau kakak sebut di sini pro 2. Ada metafase 2, meta 2. Ada anafase 2 dan yang terakhir itu ada telofase 2. Nah, kalau untuk meiosis 2, profase 2-nya tidak mengalami 5 peristiwa di atas. Tidak ada lagi istilah lesi padidi. Namun, profase 2 ini merupakan lanjutan dari telofase 1. Nah, itu aja yang perlu adik-adik tekankan. Jadi intinya di sini perbedaan pada tahap meiosis itu adalah pada meiosis 1 untuk profase 1 itu ada 5 kejadian penting yang kita singkat dengan lesi padidi. Oke adik-adik, itu dulu untuk pembahasan kita pada video kali ini. Sebelum kakak tutup, kita simpulkan sedikit untuk materi kita hari ini. Yang pertama, itu tadi kita bahas tentang macam sel. Macam sel itu ada 2, ada yang disebut dengan sel prokaryotik, yang kedua itu ada sel eukaryotik. Kemudian di sini juga ada perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Bisa adik-adik pahami lagi tabel-tabel yang sudah kakak berikan tadi. Kemudian untuk transport membran. Transport membran di sini juga terbagi menjadi 2. Ada transport pasif, ada transport aktif. Di mana pada transport pasif yang paling penting adik-adik ingat ada 2 yang sangat penting ya. Itu ada proses difusi dan proses osmosis. Sedangkan pada transport aktif yang paling penting adik-adik ingat di sini adalah peristiwa
endositosis dan peristiwa eksositosis. Dan yang terakhir itu mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu terjadi ada tiga macam pembelahan sel. Yang pertama itu ada pembelahan amitosis, yang kedua itu ada mitosis, dan yang ketiga itu ada pembelahan meiosis. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video-video yang disampaikan di Lisvika Channel itu bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.